Jadi gimana pertanyaan lo? Nah, tadi nih, eh, bagaimana kemudian pola komunikasi publik nih yang awalnya kita menyampaikan kritikan lewat tulisan gitu atau lewat pidato-pidato orasi, ini mulai menemukan caranya baru nih lewat meme. Nah, itu menurut lu gimana nih Bang sebagai orang yang apa ya notabene-nya setiap hari berdiskusi ataupun tiap hari baca terkait dengan politik nih? Ya, gini, gue agak narik diskusi kita ke level yang sangat, yang cukup ilmiah lah ya, daripada kita terjebak di dalam apa namanya prejudis gitu ya. Jadi memang gerakan mahasiswa di Indonesia itu punya sejarah yang berbeda dengan apa yang terjadi di banyak negara gitu, terutama negara-negara seperti Malaysia, Singapura gitu. Lu cerita soal meme kritik pemerintah gitu kayak apa the king of lip service gitu ke mahasiswa Singapura tuh udah stres tuh mereka pasti tuh. Ah, ini apaan nih gitu kan. Ya kan pasti udah nggak ada di kepala mereka gitu loh untuk membuat pernyataan yang semacam itu. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya, aktivisme mahasiswa di Indonesia itu sangat terkait dengan sejarahnya dari pembentukan negara ini. Jadi mahasiswa di Indonesia itu punya saham besar dalam pembentukan negara gitu. Dalam state formation, ibarat perusahaan nih, mahasiswa ini founder nih bro. Karena apa? Karena dulu Sumpah Pemuda, terus isinya mahasiswa semua kan rata-rata, terus Kebangkitan Nasional, Budi Utomo, walaupun kemudian Budi Utomo terdapat banyak ya banyak perdebatan, tapi ya itu banyak perdebatan, tapi at least itu sudah menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya peran penting dalam state formation, dalam pembentukan negara Indonesia. Berbeda dengan negara seperti Singapura dan Malaysia yang transisi dari Inggris ke penguasa lokalnya itu berjalan lebih mulus gitu. Nah, jadi ketika transisinya berjalan lebih mulus, yang punya saham paling besar itu adalah pegawai-pegawai kolonial dulu. Jadi pegawai-pegawai kolonial yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial, yaitu orang-orang Malaysianya sendiri atau orang lokalnya. Nah, itulah yang menjadi awal dari sejarah pembentukan negaranya gitu. Nah, ini yang berbeda gitu. Jadi sampai kapanpun DNA-nya mahasiswa itu akan selalu menghadirkan kritik di Indonesia gitu kepada pemerintah, kepada rezim gitu. Karena DNA-nya dari dulu yang punya saham terbesar, salah satunya yang punya saham terbesar di dalam pembentukan republik ini ya mahasiswa gitu. Kalau lu RUPS nih ibarat perusahaan gitu ya. Ya shareholder paling gedenya tuh ya mahasiswa, bro, gitu. Nah, di situ yang membedakan mahasiswa di Indonesia dengan negara lain. Jadi, menurut gua, apapun bentuk pembungkamannya, apapun bentuk represinya, ya, yang jelas mahasiswa ini nggak akan pernah berhenti gitu. Menjadi organ perubahan karena apa? Gimana dia mau berhenti bersuara, bro? Saham terbesar dia yang punya, gitu. Nah, jadi di situ peran strategisnya. Jadi menurut gua teman-teman mahasiswa ketika membuat aksi dan lain-lain itu yang pertama lu ingat adalah lu pemilik saham terbesar gitu. Jadi ketika ownernya ini bicara ya apapun bentuk organisasi sosial lainnya pasti akan dengar gitu. Dan harus didengarkan gitu. Nah, balik lagi kepada ekspresi komunikasi di dalam di dalam beberapa waktu ke belakang kalau kita lihat gitu ya. Memang terjadi sebuah transformasi gitu ya. Karena lu kalau mau demonstrasi itu kan nggak mudah sekarang, bro, gitu. Banyak regulasi-regulasi yang dihadapkan gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kritik mahasiswa. Maksud gue
ya itu memang tugasnya sebagai pemilik saham terbesar tadi yang dari awal gua bilang gitu. Jadi memang itulah tugasnya mahasiswa gitu ya. Tapi soal utamanya adalah ketidakmampuan negara merespon itu sesuai dengan ADART negara gitu. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kontrak kita yaitu konstitusional, yaitu perundang-undangan. Negara nggak mampu merespon dengan itu. Nah tadi gua baca di kolom komentar, misalnya ada yang mengatakan presiden lambang negara, presiden simbol negara, kata polisi gitu. Sebagai aparat hukum, pernyataan itu gua anggap sesuatu yang amat disayangkan, bahwa aparat negara tidak sepenuhnya memahami basic konstitusional kita gitu. Karena begini sih, kalau lu lihat presiden itu bukan lambang negara, bukan simbol negara, tapi presiden itu adalah kepala negara, yang mana dia punya fungsi seremonial dan fungsi simbolik. Itu iya, benar. Kalau di Singapura kepala negara sama kepala pemerintahannya dipisah. Kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri, iya kan, yang menjalankan fungsi eksekusi kebijakan, pengawasan dan law enforcement gitu. Nah ini kan konsep bernegara gitu ya, yang mana aparat itu adalah sedikit di antara kita yang di sana. Artinya di antara kita yang di sini pun gue yakin tidak punya pemahaman yang sama gitu soal itu, gitu loh. Nah, jadi berapa banyak orang bisa bedain presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Gua rasa juga nggak banyak yang bisa bedain gitu. Nah, kepala negara itu adalah fungsi simbolik, misalnya menerima dubes, ya, menerima dubes, terus menyatakan perang terhadap negara lain. Itu kepala negara. Panglima tertinggi angkatan bersenjata itu kepala negara. Pak Jokowi kan nggak pernah ikut merayap dan ikut manjat-manjat atau berenang melintasi Selat Sunda gitu untuk menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata gitu. Tapi beliau adalah presiden yang menjalankan fungsi kepala negara. Nah, masalah kita ya baik di pemerintah ataupun di masyarakat adalah berpikir komparatif gitu dan berpikir konseptual. Jadi kita konsep ini aja bingung gitu loh. Maksud gua, polisi pun sebenarnya begini ya, kalau menghadapi soal kemarin itu. Ini edukasi buat kita semua lah, Zi. Polisi itu senjatanya satu, Bro. Senjatanya polisi yaitu undang-undang dan KUHP terutama. Itu senjatanya polisi. Kalau polisi nggak pakai KUHP, artinya dia nggak punya senjata. Senjata politis itu bukan pistol, tapi KUHP, bro. Kalau dia nggak punya KUHP, lu nggak perlu takut, hadapin aja kayak ngadepin manusia pada umumnya aja gitu. Nah, masalahnya dalam penghapusan mural kemarin, misalnya dalam kasus kriminalisasi mahasiswa gitu, KUHP-nya apa? Itu loh yang paling penting diperdebatkan gitu loh, maksud gua. Itu yang paling penting di challenge gitu. Nah, jadi maksud gua salah satunya yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa adalah dalam gerakan pun teman-teman mahasiswa perlu untuk memahami regulasi-regulasi tadi yang bisa melindungi status teman-teman sebagai warga negara gitu. Nah, di mahasiswanya sendiri gua ngelihat ada kekurangan itu sih. Padahal banyak celah gitu. Misalnya kayak ada mahasiswa Fakultas Hukum UI yang ditersangkakan sampai hari ini gitu misalnya. Ya kan? Ini juga jadi Iya, betul. Gua pun sempat kemarin telepon-teleponan sama beberapa kawan di kepolisian soal itu gitu. Ini statusnya gimana gitu. Gua tanya tuh gimana nih statusnya gitu. Nah, akhirnya di dalam kasus itu polisi ternyata punya senjata untuk mengatakan bahwa kalau nggak salah soal ketertiban gitu, karena udah dibubarin segala macam gitu ya, tapi masih melakukan tindakan demonstrasi gitu. Nah, maksud gua, lu
orang kayak Rocky Gerung, orang kayak Rizal Ramli dan kritikus-kritikus pemerintahan itu sebelum dia melakukan sesuatu dia udah menyiasati pikirannya dengan regulasi-regulasi yang mana itu tidak akan mencederai haknya sebagai warga negara gitu loh. Nah, ini yang perlu kita belajar lebih banyak gitu sih. Baik itu mahasiswa dan warga negara secara umumnya gitu. Apalagi kita ingin jadi active citizen yang artinya menyampaikan kritik gitu. Orang yang menyampaikan kritik, orang yang menyampaikan pikirannya itu adalah active citizen. Nah, ketika lu mau menjadi active citizen, lu harus tahu posisi lu dalam sebagai warga negara. Nah, sebenarnya ini kesempatan teman-teman mahasiswa untuk challenge pemahaman polisi soal undang-undang. Kemarin kena satu tuh soal lambang negara kan. Nah, maksud gua besok-besok mungkin banyak lagi pemahamannya yang mana aparat hukum wajib memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi dan undang-undang. Nah, karena polisi itu senjatanya bukan pistol, bro, tapi KUHP, undang-undang ITE itu senjatanya. Gitu loh maksud gua. Nah, ini kan kenyataannya proses bernegara kita udah begini. Yang perlu dipikirkan adalah gimana terus menyampaikan pandangan kritis, terus menyampaikan pandangan yang kita yakini kepada negara gitu. Ya kan? Dengan kemampuan kita untuk menyiasati ikatan-ikatan tadi. Menyiasati tembok-tembok tadi gitu loh. Nah, inilah yang menurut gua belum terlalu maksimal berjalan, terutama di kalangan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi terkadang di dalam suasana keramaian gitu ya, menjadi tidak lagi objektif melihat persoalan gitu. Padahal itu bisa merugikan teman-teman, bisa menghalangi teman-teman untuk menyampaikan maksud sebenarnya dari pikiran teman-teman gitu. Nah, itu loh yang seringkali gua sesalkan gitu. Nah, gitu sih kalau gua lihat ya sejauh ini. Enggak, kritiknya ya mahasiswa nature-nya dan takdirnya ya kritis gitu loh sih. Udahlah. Kalau nggak kritis mereka berarti nggak punya hati gitu. Gini, bro, kita mulai gua simpulkan dari diskusi kita yang pertama tadi ya, bahwa ada 3 sebenarnya. Gue mengatakan ada gerakan sosial yang sustainable itu ada 4 faktor utama. Pertama ada value, kedua ada organisasi, ketiga ada pemimpin. Ada 3 gitu. Ada tiga faktor utama yang menentukan gerakan sosial ini akan sustainable nggak gitu, akan memberikan dampak jangka panjang nggak untuk masyarakat gitu. Nah, sehingga 3 syarat itu bisa dibilang tidak boleh tidak ada gitu kalau lu mau menghasilkan gerakan sosial jangka panjang, karena itulah yang terjadi di seluruh dunia ini, bro. Di akhirat gua nggak tahu gitu, tapi di seluruh dunia ini seperti itu gitu. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah ada 3 jenis juga rezim gitu atau organisasi masyarakat di dunia ini. Yang pertama itu adalah yang bergantung kepada momentum. Kayak junta militer gitu misalnya, ada momentum untuk pemerintah lemah, militernya ambil alih pemerintahan, dan ini yang paling sebentar bertahannya. Jadi ini paling cepat untuk berubah yang pertama ini, yang mengandalkan momentum. Misalnya militer ya udahlah kasih sipil aja gitu misalnya. Terjadilah dialog internal politics di dalam tubuh militernya sendiri. Ini terjadi di seluruh dunia. Nah, yang kedua yang tidak kalah jadi jauh lebih penting itu adalah gerakan atau yang basisnya itu adalah ketokohan. Jadi tokohnya meninggal, tokohnya out gitu, makanya dia sejauh itulah nilai-nilainya akan bertahan gitu. Nah, yang ketiga ya itu yang basisnya adalah organisasi, yang mana dia bisa sampai ke akar rumput. Nah, lu lihat kritikus pemerintahan semuanya hari ini pasti untuk
bisa memiliki penyambung kepada warga, kepada rakyat gitu ya, itu pasti lewat ormas-ormas gitu ya. Nah itu satu, makanya polisi militer begitu diandalkan karena dia sampai ke bawah bro. Birokrasi itu kadang ya sampai kelurahan juga ya, tapi dia kan menjadi salah satu kekuatan politik juga gitu. Nah, makanya ketika lu mau mengubah negara yang punya struktur kekuatan politik yang begitu kompleks ini, bro, ya lu butuh juga organisasi dan kepemimpinan gitu loh. Itu diskusi pertama kita tadi. Nah, yang diskusi kedua kita yang tidak jauh lebih penting adalah ketika lu melakukan sebuah gerakan sosial mendorong perubahan, melakukan kritik gitu ya. Ya makanya tadi gue bilang jangan-jangan ini karena momentum aja, pemerintah lagi lemah gara-gara COVID gitu ya. Ada state actor dan oposannya saling kritik gitu ya. Mahasiswa menjadi orang yang kelompok yang dianggap mampu untuk menghubungkan ke akar rumput gitu. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi mahasiswa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki posisi yang sama untuk sampai ke akar rumput gitu, karena mereka nggak punya kekuatan sebesar mahasiswa gitu. Nah makanya disitulah pentingnya leadership bro, bahwa benar-benar yang memanfaatkan lu ada leadership yang punya keresahan dan visi yang sama gitu. Nah ini yang sulit untuk diwujudkan. Jadi misalnya gini, aktivis mahasiswa yang bagus-bagus setelah lulus kuliah kemana sih dia? Ya paling bikin startup atau bikin apa sih namanya, iniannya sendiri gitu. Jarang yang kemudian lanjutin gerak-gerak dia nggak ada BEM atau kegiatan mahasiswa sebelumnya. Betul, yang lanjut pun di kegiatan BEM atau kegiatan publik itu udah dibajak elit semua bro. Gitu, nggak ada yang memang punya kekuatan politik sendiri yang dia bangun, yang kemudian itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan moralnya di masa depan gitu. Gitu loh maksud gua. Apalagi kalau misalkan kayak teman-teman ini out of kritik juga ya ke teman-teman mahasiswa juga yang memiliki hubungan patron klien terhadap abang-abang di DPP gitu. Maksudnya kalau ya cuma gitu doang ya udah nanti kelar itu jadi apa ya, pengekor doang. Tapi kalau misalkan teman-teman meskipun punya hubungan partner klien, tapi kalau misalkan teman-teman punya nilai, punya value ataupun punya hal yang bisa diperjuangkan, ya itu gak masalah gitu. Meskipun nanti ada satu kondisi partner klien, teman-teman masih punya sikap, teman-teman masih punya punya nilai yang ingin diperjuangkan gitu. Meskipun nantinya nilai-nilai itu berseberangan sama kandakannya di DPC atau kandakannya di DPP nanti. Tapi kalau teman-teman punya sikap gitu dan juga punya satu organisasi yang kemudian bisa jadi yang bersamain nilai-nilai itu, ya itu bakal bisa lebih struggling gerakannya gitu. Cuman kadang-kadang itu tadi yang kita bahas di live sebelumnya, ketika punya ada perbedaan nilai dicemburin tapi dia sendirian doang, akhirnya ya udah kalau orang kecembur kan, kalau ke bawah aja kelelep gitu. Betul. Harus tenggelam nih, hilang. Makanya di sini tadi yang ditekankan itu bagaimana kemudian kita punya nilai, punya satu kesamaan visi dan juga punya organisasi yang kemudian bisa bersamai kita. Nah, jadi meskipun nanti kita dimanapun tepatnya, dimanapun ditaruhnya, ya inilah meskipun nanti teman-teman terjun ke politik, terjun ke LSM, terjun ke masyarakat langsung, misalkan ya jadi pengurus ormas gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya punya nilai dan juga punya orang-orang yang menyertainya, itu bisa struggling ketika kalian itu atau kita semua nih memperjuangkan nilai-nilai yang mau kita gerakin nih. Betul. Makanya gue selalu mencurigai gerakan mahasiswa bro, karena ujungnya dibajak elit ya bagus-bagusnya gitu. Nah itu aja sih alasan gue. Yang kemarin maksudnya kayak ini kan, kalau teman-teman ingat tuh kemarin Leon itu diserang habis-habisan oleh ketua BMI, terus tiba-tiba ada satu orang dari partai oposisi pemerintah
mengatakan Betul. ini Leon adalah anak muda yang bagus, Leon adalah ini, padahal sebelum ini orang gak pernah bilangin misalnya kayak ini kita babak belur, ada orang gitu ngambil panggungnya, ngambil spotlight, kan kita langsung bingung, anjir nih orang siapa kok tiba-tiba pas orang lagi ngeliat gue nih orang tiba-tiba ngambil panggung Berarti untuk politikus di, gitu lah makanya dan gue ngomong kasar di ini lagi berarti mereka adalah politisi yang benar, bro. iya memanfaatkan ya kan, politik itu untuk mencapai satu tujuan ya, Betul. dan memakai segala macam cara untuk bisa dapat tujuannya. Nah, tapi balik lagi ke soal, gue sih mau mengatakan bahwa kritik yang terjadi kemarin itu sebatas ini ya, kalau tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi yang tujuannya emang politik, yang tujuannya membangun kekuatan mahasiswa yang diterima sampai ke akar rumput gitu, itu tidak akan membuat lu punya bergen apa-apa di dalam penentuan sebuah kebijakan publik dibuat gitu. Itu loh yang paling penting. Misalnya gini deh, gua contohin. Mahasiswa kalau ada event demo atau momen tertentu pasti bareng-bareng sama Event demo kayak demo itu ini enggak event, maksud gua event itu dalam artian begini, bro. Momentum. Pasti otomatis langsung punya koneksi sama buruh dan petani kan, atau gerakan-gerakan organisasi masyarakat lainnya gitu. Nah, tetapi apakah petani-petani ini punya rasa memiliki kalau ada masalah datang ke mahasiswa, bro? Nah, ini juga jadi soal gitu ya. Ya jangan-jangan lu memang punya hubungan ketika event-event tertentu aja gitu. Bukan sesuatu yang memang dirancang secara jangka panjang gitu loh, bro. Nah, ini yang jadi soal. Begini, orang itu akan punya kekuatan politik apabila dia punya kaki sampai ke bawah, bro. Udah itu aja rumusnya dari gua lah. Kalau lu nggak punya kaki sampai ke bawah, kalau lu kritik pemerintah nggak didengerin, ya itu resiko aja sih menurut gua. Karena lu nggak punya kaki-kaki sampai ke bawah yang bisa menggerakkan publik, menggerakkan massa gitu. Nah, ini gue contohkan. Dulu Bung Karno itu bikin Front Nasional namanya, bro. Tahu nggak lu Front Nasional itu apa? Karena waktu itu ada konteksnya adalah kompetisi perebutan pengaruh antara militer dan partai-partai. Jadi Bung Karno adalah orang yang berada di tengahnya. Waktu itu partai-partai ketika itu punya dominasi yang sangat kuat di pemerintahannya Bung Karno waktu itu. Partai politik lagi kuat waktu itu, tentaranya lagi melemah gitu. Nah, ketika untuk mencari keseimbangan antara militer dan partai, akhirnya Bung Karno bikin namanya Front Nasional, bro. Apa itu Front Nasional? Isinya ormas semua. Akhirnya apa? Partai-partai nggak punya kaki ke bawah. Karena ormasnya udah dikandangin sendiri di satu kolam sendiri gitu. Iya, satu wadah sendiri. Nah, akhirnya partai mengalami berkurang pengaruhnya gitu. Nah, sementara akhirnya partai dan militer ini bisa jadi kekuatan yang lebih seimbang satu sama lain gitu loh. Nah, itu terjadi. Jadi ketika lo berbicara soal kritik, soal soal kekuatan politik ya, itu sangat erat kaitannya dengan koneksi dengan kekuatan massa, dengan akar rumput gitu.
Jadi ketika akar rumputnya nggak bisa lu jangkau, maka bargaining position lu di dalam panggung politik juga nggak akan sekuat itu gitu. Nah ini udah terbukti dalam semua fase sejarah sejak revolusi, yang gue inget di beberapa waktu lalu tuh full day school. Iya. Kemudian pemerintah punya kebijakan untuk membuat merubah jam pelajarannya siswa-siswa lewat sistemnya full day school. Kemudian ditolak oleh ormas NU. NU ini punya banyak. Betul bro. Berubah langsung bro. Langsung dikeluarin. Iya, berubah langsung. Udah itu teori itu dah. Itu di seluruh dunia itu. Mau lu hidup nggak hidup di zaman Bung Karno, itu teorinya begitu bro. Udahlah. Jadi kalau teman-teman ingat full day school, NU protes, NU punya banyak aksi di masyarakat, dan apa yang terjadi langsung dibatalin full day school. Langsung berubah bro. Langsung berubah. Jadi pelajaran, ini pelajaran banget buat kita semua gitu. Iya. Udah banyak yang udah gitu. Maksudnya kayak ya udah kita betul. Belajar gitu. Jangan cuma mentok-mentok lalu gak hidup di situ. Gue baca komentar teman-teman lu lucu-lucu nih Ji. Tapi itulah, apapun itu ya menurut gue, inilah maksud gue the essence ya, esensi dari kekuatan politik, yaitu membangun konektivitas kepada massa, kepada akar rumput gitu loh bro. Sekali lu bisa bangun konektivitas antara lu dan akar rumput, maka kekuatan politik dan bargaining position lu juga akan semakin kuat gitu. Nah makanya di satu sisi gue senang dengan banyak memenya mahasiswa untuk menyerang pemerintah. Artinya mahasiswa menjalankan perannya sebagai pemilik saham terbesar di republik ini ya, karena ide-ide kemerdekaan juga tidak bisa lepas dari kehadiran mahasiswa, yang berbeda dengan negara lain yang saham mahasiswanya nggak sebesar di negara kita. Kalau Malaysia atau Singapura itu saham terbesarnya adalah para pegawai kolonial ya, seperti yang gue lihat, gue katakan tadi gitu. Nih ada lagi yang nanti yang tanya nih, lu hidup memang di zaman penjajahan Inggris gitu. Nggak, iya tapi anyway. Biar teman-teman tuh bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu tanpa perlu hidup di masa lalu. Belajar, ngobrolin sama teman-teman yang lain cuy, di buku ini udah dapat ini itu di mana? Iya. Pendapat tuh lah di buku yang baca gitu, jadi belajar gitu. Mahasiswa, keluar Anda. Jangan di dalam tempurung aja Anda, keluar. Gerakan-gerakan mahasiswa itu jauh dari apa sih namanya, dari kultur masyarakat gitu. Betul. Mereka melakukan kajian di gedung ber-AC, di tempat duduk yang nyaman, kemudian bisa diskusi terkait dengan apa ya namanya, terkait dengan kesetaraan rakyat. Kan jadi kontradiktif gitu, lo ngomong kesetaraan rakyat, sedangkan lu sendiri lagi enak-enak adem-adem gitu. Nah kalau misalkan bisa digeser diskusinya gitu, misalkan jadi ke warung kopi lah, ngomong kesulitan masyarakat sambil ngomong diskusi itu, tanyain ke tukang kopinya, bang gimana bang PPKM ini sepi gak ini ada, ya bro sepi deh gini itu kan jadi kayak membangun suatu apa ya, menancapkan kaki gitu, meskipun itu sesederhana. Nggak hanya soal itu Ji, tapi juga lu menjadi bagian si abang burjo itu untuk mendapatkan dan melindungi haknya gitu. Jangan pikirin lu akan dipilih dia ini jadi suara nanti kalau lu maju pemilu atau enggak, itu sama kayak politisi lu. Tapi bukan itu poinnya, tapi dia terdampak oleh keberadaan lu gitu. Si abang burjo ini nggak hanya berdiskusi tapi juga memiliki dampak terhadap keberadaan lu. Nah ini yang enggak selama ini gitu loh maksud gua. Iya, gua sangat yakin mahasiswa nggak punya kaki-kaki ke akar rumput, sangat yakin gua. Kalau mengkritik ya itu udah keahlian dan keharusan lah. Itu ibaratnya mahasiswa mengkritik itu sama kayak lu nyuruh Dewa Bujana main gitar bro.
Pasti jago, bro. Tapi kan, iya, tapi kan problemnya nggak hanya itu. Problemnya lu harus membuat kritik lu itu terwujud dengan cara apa? Dengan membangun kekuatan politik jangka panjang gitu. Nah, ini gue contohin ya, aktivis 98. Gue nggak tahu nih, gue boleh cerita ini atau enggak. Tapi mungkin gue akan ceritakan aja. Ada seorang anggota DPR RI dari Dapil Bogor gitu, yang merupakan mantan aktivis 98. Nah, lu bisa cari sendiri orangnya, ya. Duta Tembok Indonesia. Bukan, anggota DPR RI, anggota DPR RI, bro. Nah, aktivis 98, dia itu udah menggalang kekuatan dia mau nyalek di Bogor itu sejak dia mahasiswa, bro. Padahal dia nyalek 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian dari tempat itu gitu. Nah, makanya gitu, maksud gua itu. Jadi dia udah membayangkan satu kekuatan politik jangka panjang gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana formatnya, bagaimana esensinya dan metodenya gitu. Nah, ini juga gue mau jawab nih kawan nih. Ini udah kita bahas di sesi sebelumnya nih. Ini kalau ngomong politik bakal diciduk gak ya? Gue jadi ngeri gitu. Jadi gue udah mengatakan tadi bahwa soal utamanya itu bukan lu takut diciduk atau enggak, bro. Bukan soal utamanya, bukan kritik lu. Tapi lu bisa pastikan gak aparat itu bekerja tanpa undang-undang dan tanpa KUHP? Karena senjata polisi itu bukan pistol, bro. Senjata polisi itu KUHP dan undang-undang. Kalau senjatanya gak bisa dipakai, ya lu slow aja gitu loh, maksud gua. Yang harus lu pikirkan begitu. Gimana caranya lu berhadapan dengan polisi dengan keadaan mereka gak punya senjata. Gitu sih poin gua. Jadi ketika lu mau mengkritik, lu mau ngapa-ngapain, ya lu bebas-bebas aja. Apalagi kalau lu punya kekuatan politik gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan senior-senior dengan segala hormat kayak Pak Rizal Ramli, Rocky Gerung gitu ya. Mereka punya kekuatan politik lewat media sosial gitu misalnya. Mereka punya to some extent punya koneksi ke ormas-ormas yang punya kekuatan politik gitu, yang punya jaringan langsung dan rantai langsung ke akar rumput gitu ya. Dan mereka juga tetap masih memastikan kalau mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan ya, bahwa aparat keamanannya itu nggak punya senjata gitu. Senjatanya itu apa? Undang-undang dan KUHP terutama gitu. Nah, inilah yang mana kita dalam mengkritik itu juga butuh belajar gitu loh, bro. Bukan berarti ya kritik gak dilarang, bentuknya pun terserah lu mau bentuknya kayak apa gitu ya. Tapi dari dirinya lu sendiri, dari diri lu sendiri ya lu harus mikirin juga dong. Agar lu bisa menjadi warga negara yang haknya tetap dilindungi, yaitu kuncinya ada di kritik lu juga gitu. Buktinya Rocky Gerung aman-aman aja, berapa kali dia dipanggil polisi, pulang-pulang lagi dia gitu. Iya kan? Nah, ini dua hal yang ditakuti pemerintah saat ini, massa dan media. Ini nggak hanya pemerintahan saat ini, di seluruh dunia. Di seluruh dunia takutnya sama itu, bro. Adalah tambahan-tambahan militer misalnya, pemerintahan sipil di beberapa negara agak parno sama militernya gitu tuh juga ada gitu. Tapi overall sih ada tiga itulah. Karena tiga-tiganya itu kekuatan yang bisa sampai ke akar rumput. Media itu bisa sampai ke akar rumput juga, bro. Nah, tergantung medianya. Kalau misalnya seorang calon presiden muncul berkali-kali di sinetron Ikatan Cinta gitu misalnya, mereka bisa punya kekuatan real gitu karena dikenal oleh publik, yang mana acara itu ratingnya sangat tinggi gitu, dan itu adalah cermin dari masyarakat Indonesia gitu. Ya tapi yang saya apa ya, ini seru banget sih diskusinya juga, maksudnya ada banyak. Ya agama juga, agama itu massa, bro.
agama itu ormas-ormasnya. Orang beragama banyak yang nggak ada gabung sama ormas gitu, tapi yang ormas-ormasnya ini pasti punya jaringan sampai bawah gitu. Begitu bro. Aduh, gue mau ngomong tapi ntar singgung lagi ormas-ormasnya. Ya nggak apa-apa, omongin aja, makanya gue di awal disclaimer sih. Ini diskusi ilmiah ya. Kan ilmiah, nggak boleh ditangkap. Jadi soalnya kebetulan nih bang nih, kan tadi kan bagaimana kemudian ormas-ormas itu bisa menancapkan kakinya di masyarakat nih, cuma teman-teman cek parkiran apa Betul. Betul. bulan nol itu kan yang mengelola apa sih namanya ormas gitu. Bahkan dia kali ini kebetulan nih bang, teman gue kemarin cerita ada salah satu ormas di Jawa Tengah, nggak sebenarnya Jawa Tengah tapi di banyak juga di daerah-daerah lain, entah itu apapun nama ormasnya gitu, melakukan apa ya, mendapatkan sumber-sumber dananya lewat cara ngegerebek kos-kosan. Jadi kalau lagi ada apa ya, hubungan laki-laki perempuan enak-enak gitu di dalam kosan, digerebek terus kemudian diperas gitu. Nah teman gue itu ini ngegapin, nulis di Twitter, hati-hati sama ormas ini lagi seneng ngegerebek pasangan tuh. Ketua ormasnya, ketua rantingnya ini ternyata pengacara dari rektor kampusnya, terus habis langsung ini anak ini, padahal kan sebenarnya di situ dia punya saksi, punya banyak orang yang bisa menggunakan statement dia, cuma karena berhubungan sama akademiknya langsung dia, padahal dia masih hukum loh, dia punya banyak dari di luar hukum, cuma karena dia berhubungan sama akademiknya, akhirnya dia bikin surat permintaan maaf gitu, setelah menyiarkan kabar bohong, terus di Twitter sendiri itu juga dia bacain gitu, saya atas nama si Iji meminta maaf telah menyiarkan kabar bohong. Jadi apa ya kan, justru dari kasus itu bagaimana ormas itu bisa menancapkan di masyarakat, juga bisa bahkan menancapkan di institusi pendidikan. Ini kan jadi semacam hal negatif yang bisa kita pelajari lah gitu maksudnya. Kita ambil intinya bahwa perlu kita ini juga nih copy paste tapi untuk tujuan yang baik. Betul. Tapi bisa memberikan apa ya, dampak-dampak terkait dengan ide kita ke yang lebih luas gitu. Pendidikan politik misalnya, kan banyak kan ya, pendidikan hak warga negara, pengawasan, bantuan sosial pemerintah gitu misalnya, banyak loh. Ini UKT tadi kayak gua cerita tadi, itu berapa, ada 4 orang junior sekampung gua nelpon bro, nanya ke gua, kan gua udah lama nggak mahasiswa, mana gua tahu, kata gua udah nggak ngikutin lagi bro, kata gua. Artinya apa? Organ-organ mahasiswanya sendiri nggak bekerja optimal juga gitu loh bro. Ya lu boleh kritik, ya maksudnya nggak, ya lu mengkritik itu adalah kewajiban lu. Nah ini sama kayak pemerintah tadi bro. Kalau misalnya bor Wisma Atlet turun dari 94% jadi belasan persen, ya itu bukan prestasi, itu tanggung jawab lu. Nah sama kayak mahasiswa, ngeritik itu tanggung jawab lu, bukan prestasi gitu loh. Iya kan, kritis itu tanggung jawab lu, bukan prestasi lu. Nah jadi sekarang lu pikirin untuk bikin prestasi, pengawasan yang lain, membangun kekuatan politik dan lain-lain lah gitu. Jadi ya inilah intinya sih, gue melihat dari pengalaman gue selama ini melihat aktivis mahasiswa yang dulunya gue juga berjarak dengan aktivis mahasiswa ya untuk derajat tertentu. Di kampus gue sangat berjarak bahkan karena gue punya dunia gue sendiri waktu itu. Pada akhirnya gue melihat mereka harus tumbuh menjadi kekuatan politik yang betul-betul punya pengaruh gitu loh bro. Karena banyak ide-ide cemerlang, ada keberanian, dan ada leadership yang pasti berkualitas gitu. Ya pasti kan leadership aktivis mahasiswa ini lebih berkualitas daripada bupati atau anggota DPR di daerah yang ijazahnya paket A, paket B, paket C gitu loh bro. Ada itu bro.
Artinya lu nggak pernah sekolah tuh anggota DPR itu. Paket A, paket B, paket C bro ijazahnya. Bukannya gua menjelekkan ya, tapi kan paket A, paket B, iya kan? Ya jadi aktivis mahasiswa pasti lebih bagus daripada kawan ini nih. Tapi yang mengisi posisi publik itu ya orang yang paket A, paket B, paket C, dia gimana gitu loh bro. Karena akhirnya aktivis mahasiswa itu setelah selesai tanggung jawabnya dia berhenti. Karena dia gak punya kanalisasi yang betul-betul bisa membawa nilai-nilai dia, ide-ide dia yang dia perjuangkan selama ini masih tetap terlaksana, berlangsung gitu. Nah itu sih menurut gua. Balik lagi ke teori yang tadi, apakah gerakan mahasiswa kita hari ini cuma letupan-letupan separatis, atau gerakan mahasiswa kita ini cuma menjalankan ide-ide dan pikiran dari 1-2 orang segelintir tokoh, atau gerakan mahasiswa kita ini akan menjadi gerakan yang kuat dengan organisasi sampai ke level akar rumput yang akhirnya menciptakan perubahan dalam jangka panjang dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk Indonesia gitu. Mungkin itu aja sih kalau kuncinya dari gua.